Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Teguh Prihatin, NIM 225-33607, kelas proses K1 Teknik Informatika. Baik, pada video kali ini saya akan membuat video penjelasan di mata kuliah jaringan komputer ya. Baik, di sini langsung saja. Untuk materinya adalah jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Jaringan menghubungkan kami di antara semua hal penting bagi keberadaan manusia. Kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada tepat di bawah kebutuhan kita untuk mempertahankan kehidupan. Bagi kita, komunikasi hampir sama pentingnya dengan ketergantungan kita pada udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Ini adalah jaringan menghubungkan kami. Kemudian yang kedua adalah video pengalaman belajar Cisco Networking Academy. Pengubah dunia tidak dilahirkan, mereka dibuat sejak tahun 1997. Cisco Networking Academy telah berupaya mencapai satu tujuan: mendidik dan membangun keterampilan generasi berbakat berikutnya yang diperlukan untuk ekonomi digital. Ini ya. Baik, yang kemudian adalah tidak ada batasan. Tidak ada batasan kemajuan teknologi. Jaringan mungkin merupakan perubahan paling signifikan di dunia saat ini. Hal-hal tersebut membantu menciptakan dunia di mana batas-batas negara, jarak geografis, dan keterbatasan fisik menjadi kurang relevan, sehingga hambatan-hambatan yang ada semakin berkurang. Seperti itu. Kemudian penciptaan cloud ya, kemungkinan memungkinkan kita menyimpan dokumen dan gambar serta mengaksesnya di mana saja, kapan saja. Jadi apakah kita sedang berada di kereta, di taman, atau berdiri di puncak gunung, kita dapat mengakses data dan aplikasi kita dengan lancar di perangkat apapun. Bagi yang selanjutnya adalah komponen jaringan. Peran tuan rumah di sini, jika Anda atau kita ingin menjadi bagian dari komunitas online global, komputer, tablet, atau ponsel pintar, Anda atau kita harus terhubung ke jaringan terlebih dahulu. Jaringan itu harus terhubung ke internet. Topik ini membahas tentang bagian-bagian jaringan. Lihat apakah Anda mengenali komponen ini di jaringan rumah atau sekolah, kayak gitu ya. Nah ini ya, jadi seperti disebutkan sebelumnya, kalian adalah sejenis host. Kalian memiliki perangkat lunak untuk meminta dan menampilkan informasi yang diperoleh dari server, seperti pada gambar berikut ini ya. Di sini ada client, ada internet, ada client. Jadi client ya, client ini memiliki perangkat lunak yang meminta dalam menampilkan informasi yang diperoleh dari server dari client ini ya, melalui internet. Kemudian contoh perangkat lunak client adalah browser web seperti Chrome atau Firefox. Satu komputer juga dapat menjalankan beberapa jenis perangkat lunak lain. Misalnya, pengguna dapat memeriksa email dan melihat halaman web sambil mengirim pesan instan dan mendengarkan streaming audio. Tabel ini mencantumkan 3 jenis perangkat lunak server yang umum. Yang pertama ada surl, dan kemudian ada jaring, ada mengajukan ya. Keterangannya, server memiliki server email menjalankan perangkat lunak server email. Client menggunakan perangkat lunak client email seperti Microsoft Outlook untuk mengakses email di server. Jaring, server web menjalankan perangkat lunak server web. Client menggunakan perangkat lunak browser seperti Windows, Internet Explorer, dan untuk mengakses halaman web server. Server file menyimpan file perusahaan dan pengguna di lokasi pusat. Perangkat client mengakses file ini dengan perangkat lunak client seperti Windows File Explorer. Kemudian ada rekam rekan gitu ya. Pada gambar PC, berbagi percetakan memiliki koneksi universal
serial bus atau USB ke printer, dan koneksi jaringan menggunakan kartu antarmuka jaringan atau NIC ke PC ya, berbagi file. Nah, contohnya ini ya, berbagi cetak ya, mempunyai file untuk dibagikan. Saya juga memiliki printer untuk dibagikan gitu ya. Ini keuntungan ya, jaringan peer to peer ya, mudah diatur, kurang rumit, biaya lebih rendah, dapat digunakan untuk tugas sederhana ya. Kemudian kerugiannya adalah tidak ada administrasi terpusat, tidak seaman itu, tidak terukur, semua perangkat dapat bertindak sebagai klien dan server yang dapat memperlambat kinerjanya. Perangkat akhir ya, perangkat akhir adalah sumber atau tujuan pesan yang dikirimkan melalui jaringan. Klik mainkan pada gambar ini ya. Nah, ini akan coba kita lihat ya. LAN ya, dari LAN ini, jaringan ini ya, mengirim suatu pesan ya, kemudian akan disebarkan di jaringan melalui jaringan internet kepada LAN yang lain. Nah, ini ya, udah jalan. Nah, kemudian sampailah ke LAN yang terakhir ya, perangkat akhir. Baik, kemudian ada perangkat perantara ya. Perangkat perantara menghubungkan masing-masing perangkat akhir ke jaringan. Nah, contoh perangkat perantara di sini adalah ada router nirkabel, ada saklar multilapis, saklar LAN, ada peret ya. Kemudian ada peralatan firewall. Oke, kemudian perangkat jaringan perantara melakukan beberapa atau semua fungsi berikut ya. Sini adalah meregenerasi dan mengirimkan kembali sinyal komunikasi, memelihara informasi tentang jalur apa saja yang ada melalui jaringan dan internet, beritahu perangkat lain tentang kesalahan dan kegagalan komunikasi, mengarahkan data sepanjang jalur alternatif ketika terjadi kegagalan tautan, klasifikasikan dan arahkan pesan berdasarkan prioritas, mengizinkan atau menolak aliran data berdasarkan pengaturan keamanan. Lanjut ke media jaringan ya. Media jaringan model terutama menggunakan 3 jenis media ya, yang menghubungkan perangkat, seperti kabel logam. Di dalam kabel ini ya, data dikodekan jadi impuls listrik. Serat kaca atau plastik di dalam kabel ya, ini data dikodekan jadi pulsa cahaya. Transmisi nirkabel ya, gambarnya seperti ini tembaga, serat optik, kemudian nirkabel ya. Oke, lanjut. Representasi dan topologi jaringan ya. Representasi jaringan ini adalah arsitek dan administrator jaringan harus mampu menentukan seperti apa jaringan mereka nantinya ya. Perangkat akhir ini contohnya ya, komputer, desktop, telepon IP, laptop, ada tablet nirkabel, pencetak, titik akhir, telepresent ya. Perangkat perantara di sini ada router nirkabel, saklar multilapis, ada saklar LAN, kemudian ada peret, tadi sudah disebutkan peralatan firewall ya. Kemudian media jaringan ya. Media jaringan di sini ada 3, media nirkabel, media LAN, media WAN, seperti itu. Lanjut, diagram topologi ya. Diagram topologi adalah dokumentasi wajib bagi siapapun
yang bekerja dengan jaringan. Mereka menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubung. Ada dua jenis topologi, yaitu fisik dan logis. Ya, seperti itu. Oke, diagram topologi fisik ya, menggambarkan lokasi fisik perangkat, perantara, dan instalasi kabel seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya, gambarnya. Oke, ini adalah diagram topologi fisik. Kemudian diagram topologi logis menggambarkan perangkat, port, dan skema pengalamatan jaringan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini jaringannya contohnya diagram topologi logis. Selanjutnya jaringan jenis jaringan umum ya, jaringan berbagai ukuran. Ini berbagai ukurannya. Sekarang setelah Anda memahami komponen-komponen yang membentuk jaringan dan representasinya dalam topologi fisik dan logika, Anda sudah mempelajari berbagai jenis jaringan. Ya, jenis jaringan di sini adalah jaringan rumah kecil. Jaringan rumah kecil menghubungkan beberapa komputer satu sama lain ke internet, gitu ya. Ini jaringan rumah kecil contohnya. Lanjut, yang kedua ini adalah jaringan kantor kecil dan rumah kantor ya. Jadi jaringan Sofo memungkinkan komputer di kantor pusat atau kantor jarak jauh untuk terhubung ke jaringan perusahaan atau mengakses sumber daya bersama yang terpusat. Lanjut, kemudian di sini adalah jaringan menengah hingga besar ya, gambarnya seperti ini. Menengah hingga besar ya, banyak komputer ya, banyak jaringan. Jaringan seluruh dunia ini yang terakhir, jaringan seluruh dunia. Internet adalah jaringan-jaringan yang menghubungkan ratusan juta komputer di seluruh dunia ya. Ini adalah jaringan dunia ya, ini dari Amerika, dari Asia ya, dari Malaysia, dari India, kayak itu contohnya, dari negara manapun. Kemudian ada LAN dan WAN ya, LAN dan WAN. Infrastruktur jaringan sangat bervariasi dalam hal satu, ukuran area yang dicakup, jumlah pengguna yang terhubung, kemudian jumlah dan jenis layanan yang tersedia, area tanggung jawab gitu ya. Contohnya ya, ini adalah LAN, yang ini LAN, kemudian ini adalah MAC ya. LAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke pengguna dan perangkat akhir di wilayah geografis kecil seperti itu. Dan WAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke jaringan lain di wilayah geografis yang luas, yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh perusahaan besar atau penyedia layanan telekomunikasi. Kayak ini gambarnya, kemudian ini adalah WAN ya, WAN cabang 1 LAN, cabang 2 LAN gitu ya. Kemudian ada internet ya. Internet adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia. Internet walk atau disingkat internet. Gambar tersebut menunjukkan salah satu cara memandang internet sebagai kumpulan LAN dan WAN yang saling berhubungan. Ya, rumah sakit LAN, LAN pemerintah, ya, LAN bisnis, LAN sekolah, LAN rumah, itu. Kemudian intranet dan extranet ya. Intranet dan extranet. Di sini ada dua istilah lain yang mirip dengan istilah internet, yaitu intranet dan extranet. Intranet adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada koneksi pribadi LAN dan WAN memiliki suatu organisasi. Kalau misalkan extranet untuk memberikan akses yang aman dan terjamin kepada individu yang bekerja untuk organisasi lain, tetapi memerlukan akses ke data organisasi. Contoh dari extranet adalah perusahaan yang menyediakan akses ke pemasok dan kontraktor luar, rumah sakit yang menyediakan sistem pemesanan kepada dokter sehingga mereka dapat membuat janji temu untuk pasiennya.
Contoh yang ketiga, kantor pendidikan setempat yang menyediakan informasi anggaran dan personalia kepada sekolah-sekolah distriknya. Baik, yang selanjutnya ini gambar ya, gambar tingkat akses yang dimiliki berbagai kelompok terhadap intranet perusahaan dan internet. Ini. Oke, baik, berikutnya koneksi internet ya, teknologi akses internet. Jadi pemahaman dasar tentang apa yang dimaksud sebuah jaringan, jenis jaringan, namun bagaimana Anda menghubungkan pengguna dan organisasi ke internet. Seperti yang Anda sudah duga, ada banyak cara ya, berbeda untuk melakukan ini. Ada banyak cara ya. Kemudian koneksi internet rumah dan kantor kecil ya. Contohnya di sini adalah pengguna rumah ya, ini adalah kantor ya yang besar ini, kerja jarak jauh. Kemudian kantor kecil ya menggunakan satelit, kerja jarak jauh menggunakan seluler, pengguna rumah menggunakan kabel atau DSL. Di sini adalah internet ya, penyedia layanan internet. Kabel biasanya ditawarkan oleh penyedia layanan televisi kabel. Sinyal data internet ditransmisikan melalui kabel yang sama yang mengandalkan televisi kabel, seperti itu. DSL, jalur pelanggan digital, juga menyediakan bandwidth tinggi, ketersediaan tinggi, dan koneksi internet selalu aktif ya. Kemudian ada seluler ya, akses internet seluler menggunakan jaringan telepon seluler untuk terhubung ya, pasti menggunakan HP ya. Dimana apapun Anda mendapatkan sinyal seluler, Anda dapat mendapatkan akses internet seluler kalau ada sinyal gitu ya. Kemudian satelit, ketersediaan akses internet satelit merupakan keuntungan di wilayah yang tidak memiliki konektivitas internet sama sekali. Yang terakhir, telepon dial-up, pilihan murah yang menggunakan saluran telepon dan modem apapun. Koneksi internet bisnis, ini ya gambarannya di sini ya, ada organisasi, kemudian ada penyedia layanan internet ya. Ini bisa melalui jalur sewa khusus, metro internet atau DSL bisnis. Ini adalah satelit juga bisa ya. Oke, seperti itu. Lanjut, jaringan konvergen ya. Jaringan konvergen, jaringan terpisah tradisional yang pertama di sini ya. Bayangkan sebuah sekolah yang dibangun 30 tahun yang lalu. Saat itu beberapa ruang kelas dihubungkan dengan kabel untuk jaringan data, jaringan telepon, dan jaringan video untuk televisi. Ini contohnya ya, dari perangkat, kemudian jaringan komputer mengirim pesan ya, standar perjanjian aturan itu. Ini perangkat telepon, jaringan telepon mengirim pesan ya, kemudian standar perjanjian aturan, dan juga ini ada satelit ya, perangkatnya ya, mengirim pesan ini ke televisi ya, seperti itu. Kemudian jaringan terkonvergensi ya, ini contohnya ya, ada perangkat gitu ya, ini jadi satu ya, ini kan satu-satu masing-masing, nah ini jadi satu, kemudian dikirim ke satu jaringan beberapa perangkat yang lainnya di sini. Baik, seperti itu. Lanjut ya, arsitektur jaringan ya. Seiring berkembangnya jaringan, kita telah mempelajari bahwa ada 4 karakteristik dasar yang harus diperhatikan oleh arsitek jaringan, yaitu toleransi kesalahan, stabilitas, kualitas layanan, keamanan. Toleransi kesalahan, nah di sini ya. Toleransi kesalahan adalah jaringan yang membatasi jumlah perangkat yang terkena dampak selama kegagalan gitu ya. Kayak misalkan membatasi jumlah perangkat kayak itu ya, ketika ada kegagalan. Ini koneksi redundan memungkinkan adanya jalur alternatif jika perangkat atau tautan gagal. Pengalaman pengguna tidak terpengaruh ya. Ini harusnya ke sini, nah karena rusak mungkin ya, ini ke sini, kemudian dibagi ke yang lainnya. Lanjut, sokap
Skalabilitas. Ya, ini contoh dari skalabilitas ya. Pengguna tambahan dan seluruh jaringan dapat terhubung ke internet tanpa menurunkan kinerja pengguna yang sudah ada. Ini ya, internet. Lanjut, kualitas pelayanan. Nah, kualitas pelayanan ini kualitas layanan yang dikelola oleh router memastikan bahwa prioritas disesuaikan dengan jenis komunikasi dan pentingnya komunikasi tersebut bagi organisasi ya, internet dan sini. Halaman web biasanya mendapat prioritas lebih rendah, ini prioritas lebih rendah. Terus ada panggilan voice over IP memerlukan prioritas untuk menjaga pengalaman pengguna yang lancar dan tanpa gangguan. Ini lebih diutamakan ya, prioritas daripada web gitu. Keamanan jaringan ya, administrator dapat melindungi jaringan dengan keamanan perangkat lunak dan perangkat keras dan dengan mencegah akses fisik ke perangkat jaringan. Ini ya, contohnya. Ini adalah langkah-langkah keamanan melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Seperti itu. Lanjut, yang berikutnya adalah tren jaringan, tren terkini ya. Tren terkini di sini ada beberapa tren jaringan yang mempengaruhi organisasi dan konsumen. Yang pertama, bahwa perangkat Anda sendiri, yang BYOD, kemudian kolaborasi daring, komunikasi video, komunikasi komputasi awan ya. Bahwa perangkat Anda sendiri, BYOD ya. Ini konsepnya seperti ini ya, berarti perangkat apapun dengan kemudian apapun yang digunakan di mana saja. Ini adalah bahwa perangkat Anda sendiri. Ini contohnya ya, HP gitu. Kolaborasi daring. Kolaborasi daring tidak hanya untuk mengakses aplikasi data, tapi juga untuk berkolaborasi satu sama lain. Ya, kolaborasi adalah prioritas yang penting dan strategis yang digunakan organisasi untuk tetap kompetitif. Kolaborasi juga menjadi prioritas dalam pendidikan. Ini contohnya ya, misalkan pembelajaran daring gitu ya, itu juga menjadi kolaborasi daring. Komunikasi video. Komunikasi video adalah alat yang ampuh untuk berkomunikasi dengan orang lain, tuh, baik secara lokal maupun global. Kemudian ya, video Cisco untuk merumpi itu ya, bisa dilihat nanti. Komputasi awan adalah salah satu cara untuk mengakses dan menyimpan data. Komputasi awan memungkinkan kita menyimpan file pribadi, bahkan cadangan seluruh drive di server melalui internet. Gitu. Jenis awan ada awan publik, awan pribadi, ada awan hibrida, ada awan komunitas ya, terangannya sudah ada. Ada tren teknologi di rumah ya. Tren berjaring tidak hanya mempengaruhi cara kita berkomunikasi di tempat kerja dan di sekolah, namun juga mengubah banyak aspek di rumah. Tren rumah terbaru mencangkup teknologi rumah pintar ini ya, awan ya, ini. Oke, kemudian jaringan saluran listrik ya. Sini jaringan saluran listrik untuk jaringan rumah menggunakan kabel listrik yang ada untuk menghubungkan perangkat seperti yang ditunjukkan pada gambar ya. Jalur aliran listrik ya. Adaptor untuk televisi yang di atas, kemudian router nirkabel ini ya colokannya. Ini juga untuk TV yang di bawah, adaptor saluran listrik 4 port ya. Baik, pita lebar nirkabel. Penyedia layanan internet nirkabel adalah ISP yang menghubungkan pelanggan ke titik akses atau hotspot yang ditentukan menggunakan teknologi nirkabel serupa yang ditentukan di jaringan area lokal nirkabel rumah. Layanan broadband nirkabel. Solusi nirkabel lainnya untuk rumah dan usaha kecil adalah
broadband nirkabel seperti yang ditemukan pada gambar ini ya. Jadi ini adalah seperti tower antena ya yang dipasang di luar rumah, menyediakan konektivitas nirkabel atau kabel untuk perangkat di rumah. Lanjut. Kemudian keamanan jaringan, ancaman keamanan. Ada beberapa ancaman eksternal yang umum terhadap jaringan: virus worm dan Trojan horse, berisi perangkat lunak atau kode berbahaya yang berjalan di perangkat pengguna. Kemudian ada spyware dan adware. Ini adalah jenis perangkat lunak yang diinstal pada perangkat pengguna. Kemudian perangkat lunak kemudian secara diam-diam mengumpulkan informasi tentang pengguna. Serangan zero day disebut dengan serangan zero hour. Kemudian serangan aktor ancaman, orang jahat menyerang perangkat pengguna atau sumber daya jaringan. Kemudian ada serangan penolakan layanan. Serangan ini memperlambat atau merusak aplikasi dan proses pada perangkat jaringan. Kemudian intersepsi dan pencurian data. Serangan ini menangkap informasi pribadi dari jaringan organisasi. Pencurian identitas. Serangan ini mencuri kredensial login pengguna untuk mengakses data pribadi. Ya, contohnya ini seperti ini ya, host yang disusupi. Solusi keamanan ya, komponen keamanan dasar untuk jaringan rumah atau kantor kecil: antivirus dan anti spyware. Kemudian pemfilteran firewall. Oke, yang berikutnya adalah profesional TI ya. Profesional TI atau CCNA di sini ya. CCNA itu adalah sertifikasi Cisco Certified Network Associati gitu ya, mungkin ya, pengetahuan tentang teknologi dasar dan memastikan Anda tetap relevan dengan keahlian yang diperlukan untuk menerapkan teknologi generasi berikutnya. Ini sertifikasi lah ya. Kemudian pekerjaan jaringan ya, sertifikasi CCNA Anda akan mempersiapkan Anda untuk berbagai pekerjaan di pasar saat ini. Kayak ya, pekerjaan jaringan ini pekerjaan jaringan ilmu teknologi ya. Lanjut. Modul latihan dan kuis. Apa yang saya pelajari pada modul ini ya. Jadi nanti ada kuis di situ tapi tidak dikerjakan ya. Jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Kemudian ada komponen jaringan ya. Kemudian ada representasi dan topologi jaringan, jenis jaringan umum, koneksi internet, ada jaringan yang andal, tren jaringan ya, keamanan jaringan, profesional TI ya. Itu tadi sudah dibahas semua ya. Ini adalah rangkuman ya, rangkuman dari modul 1. Mungkin itu untuk modul 1, nanti akan dijelaskan kembali, dilanjutkan untuk modul 2 dan 3.